Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal kupas tuntas nih soal kerangka hukum yang jadi aturan main di dunia digital kita. Kita akan lihat dari prinsip-prinsip globalnya sampai gimana sih penerapannya di Indonesia. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh kita pikirin. Sekarang ini kan, hidup kita udah digital banget ya. Hampir semua hal terhubung ke internet. Menciptakan semacam dunia baru yang, ya, nggak ada batasnya. Nah, ini nih yang bikin muncul pertanyaan penting banget. Di dunia maya yang tanpa batas kayak gini, hukum apa sih yang sebenarnya berlaku? Oke, biar pembahasannya runut, kita akan bagi jadi beberapa bagian ya. Kita mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu definisinya. Terus kita lanjut ke asas-asas yurisdiksinya, lihat sumber hukumnya, baik di level internasional maupun nasional, dan terakhir kita tutup dengan kesimpulan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, definisi dan ruang lingkup. Nah, di sini kita samakan persepsi dulu. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hukum siber itu? Gampangnya gini, hukum cyber itu ibaratnya rambu lalu lintas untuk semua aktivitas kita di dunia maya. Jadi, ini adalah respons dari dunia hukum terhadap semua tantangan dan kenyataan baru yang muncul karena kita semua terhubung lewat internet. Nah, yang menarik, bidang hukum ini tuh punya banyak banget sebutan. Ada yang bilang hukum telematika, ada yang sebut lex informatika. Ini bukan cuma beda nama doang loh. Tiap istilah itu kadang nunjukin sudut pandang atau fokus yang sedikit beda, entah dari sisi akademis atau prakteknya. Walaupun ya intinya sih ngebahas hal yang sama. Lanjut ya ke bagian kedua, kita bahas soal asas-asas yurisdiksi. Nah, ini penting banget karena menjawab pertanyaan mendasar, gimana caranya hukum negara kita bisa berlaku di dunia maya yang nggak punya perbatasan fisik. Jawabannya ada di serangkaian prinsip yang udah diakui secara internasional. Di tabel ini, kita bisa lihat ada 5 asas utamanya. Coba kita lihat 2 contoh ya. Ada yang namanya teritorialitas subjektif. Ini artinya hukum bisa berlaku di negara tempat kejahatan sibernya dimulai. Terus ada juga teritorialitas objektif. Ini hukumnya berlaku di tempat dampak dari kejahatan itu dirasain. Nah, kombinasi dari asas-asas inilah yang jadi senjata bagi negara buat menegakkan hukumnya, bahkan untuk kasus-kasus yang melintasi batas negara. Oke, prinsipnya udah dapat. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Kita lihat dari mana sih sumber hukumnya. Kita mulai dari level internasional dulu ya, fondasi globalnya. Ternyata sumber hukum siber di tingkat dunia itu macam-macam banget nih. Ada perjanjian antar negara yang disebut konvensi, ada kebijakan khusus kayak UDRP yang biasa dipakai buat selesaikan sengketa nama domain, sampai ada juga pedoman-pedoman dari badan PBB seperti UNCTRL. Nah, semua ini kalau digabungin jadi semacam kesepakatan global yang jadi kerangka acuan buat negara-negara bikin aturannya sendiri. Oke, dari level global, sekarang kita pulang kampung nih. Yuk kita bedah apa aja sumber-sumber hukum siber yang berlaku spesifik di Indonesia. Nah, kalau ngomongin hukum siber di Indonesia, pasti nggak bisa lepas dari yang satu ini, Undang-Undang ITE. Bisa dibilang inilah kitab sucinya, pilar utama yang jadi fondasi hukum buat hampir semua kegiatan kita di dunia digital Indonesia. Tapi UU ITE ini nggak kerja sendirian loh. Dia didukung sama timnya, yaitu undang-undang lain yang lebih spesifik. Misalnya ada UU Telekomunikasi yang ngatur infrastrukturnya, sampai yang baru dan penting banget, yaitu UU Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP. Semuanya saling melengkapi. Baik, kita sampai di bagian akhir. Jadi kesimpulannya gimana? Semua asas dan sumber hukum yang udah kita bahas tadi, itu semua bekerja bareng-bareng buat menciptakan sebuah ekosistem hukum. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk menjaga kita semua tetap aman dan adil di era digital ini. Buat teman-teman yang mungkin penasaran dan pengen gali lebih dalam lagi soal ini, nah buku-buku dan referensi yang ada di sini bisa jadi titik awal yang bagus banget buat mulai. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan buat kita renungkan bareng. Dunia digital ini kan terus berubah, cepet banget malah. Nah, pertanyaannya, gimana caranya hukum kita bisa terus beradaptasi? Gimana caranya menyeimbangkan antara inovasi teknologi dengan keamanan dan hak-hak kita sebagai individu? Ini bukan cuma PR buat pemerintah, tapi juga jadi bahan diskusi penting buat kita semua. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.